Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyampaian kata sambutan oleh Ketua Umum Partai Gelora kepada Bapak Muhammad Anies Mata berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Begitu, Pak. Saya ingin menyampaikan 5 hal yang singkat saja. Yang pertama, ada 3 doa untuk teman-teman di KPU. Doa yang pertama, mudah-mudahan anggarannya turun sesuai dengan rencana. Makbul insya Allah. Yang kedua, mudah-mudahan pemilunya terselenggara sesuai dengan jadwal. Makbul insya Allah. Tapi kita mau tanya dulu Mas Hashim nih, pemilu jadi nggak nih? Nanti dijawab. Yang ketiga, mudah-mudahan tidak ada lagi korban nyawa pada pemilu 2024 yang akan datang. Dan untuk itu saya mengajak saudara semuanya pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kita yang wafat pada pemilu 2019 yang lalu dari para penyelenggara pemilu, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Kita berharap insya Allah kursi yang akan kita duduki nanti di Senayan tidak dibuat di atas tulang belulang para penyelenggara pemilihan umum insya Allah. Poin yang kedua, Mas Hashim dan teman-teman komisioner yang saya hormati, kami di Partai Gelora ini sadar betul sejak awal bahwa mendirikan partai di tengah pandemi itu hanya mungkin dilakukan oleh orang gila. Ada pandemi dan kita tidak punya ruang gerak sama sekali. Juga ada krisis ekonomi, kita pasti sangat terbatas secara resources. Jadi sekali lagi hanya orang gila yang mau mendirikan partai di tengah krisis ini. Tapi kami di Gelora ini memang ya kumpulan orang-orang gila. Kalau Jenderal Nagabonar udah lama gilanya gitu. Apalagi Bang Ming itu udah lama gilanya gitu ya. Sebab di tengah krisis ini dan di tengah semua keterbatasan tersebut, hanya ada cita-cita besar yang mendrive kami untuk akhirnya memutuskan mendirikan sebuah partai politik. Ini karena backgroundnya Mas Hashim ini dari NU ya. Saya ingin mengutip satu ulama besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal sebagai pemikir dan ulama fikhi siyasah, fikhi politik, namanya Al-Mawardi. Beliau menulis satu buku namanya Adabud Dunya wad Din, Etika Dunia dan Agama. Dalam buku itu beliau mengatakan bahwa politik itu adalah sinaatul fikr, industri pemikiran. Karena orang-orang yang terlibat dalam politik memberikan arah bagi kehidupan publik, membuat undang-undang, aturan,
regulasi yang mempengaruhi jalannya kehidupan kita secara keseluruhan. Dan itu hanya pantas dilakukan oleh mereka yang mengalami pergulatan pemikiran. Karena itu sejak awal saya mempunyai satu prinsip bahwa menjadi politisi itu adalah menjadi pemikir. Dan menjadi pemimpin itu adalah menjadi guru. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah, terus pertanyaannya, ide apa yang kita bawa ini? Apa ide yang kita bawa di Partai Gelora ini yang membuat kita ini mau melakukan pekerjaan gila? Mendirikan partai politik. Saya ingin cerita sedikit, Mas Hasyim dan teman-teman komisioner yang lainnya yang saya hormati, bahwa dalam kehidupan individu itu ada siklus. Pada setiap 7 sampai 10 tahun kira-kira, setiap orang secara individu mengalami patahan. Siklus perubahan di dalam dirinya. Baik yang disebabkan oleh perubahan fisiologisnya, perubahan kognitifnya, perubahan spiritualnya, emosionalnya, maupun oleh perubahan lingkungannya. Dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun, itu adalah siklus perubahan bagi kelompok, organisasi, atau masyarakat. Kira-kira dalam kurun waktu 60 sampai 80 tahun, biasanya ada temuan-temuan, baik ide maupun teknologi yang mempengaruhi kehidupan publik dan menjadi drive dari terjadinya perubahan-perubahan besar. Dan dalam siklus 80 sampai sekitar 100-an tahun, ada siklus yang lebih besar lagi, biasanya pada tataran peradaban atau sistem global. Sekarang ini kita semua ada dalam patahan ini sekaligus pada semua levelnya. Kami secara individu di Partai Gelora ini adalah para muhajirin, orang-orang yang move on dari pikirannya, dari kelompoknya, dari masa lalunya. Orang-orang ini mengalami semua patahan secara individu, dan teman-teman KPU kalau mengurut hidupnya secara individu 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya, perhatikan, ingat-ingat kembali sejarah hidupnya, itu pasti ada patahan. Begitu juga organisasi. Orde lama umurnya 20 tahun, Orde baru 30-an tahun, dan reformasi sekarang nanti pas pemilu 2024 itu memasuki usia 1/4 abad. Artinya pemilu 2024 ini akan merupakan satu patahan besar dalam sejarah kehidupan bangsa kita. Tapi bersamaan dengan itu ada perubahan dalam skala teknologi yang juga mengubah hidup kita ini. Saya ingin mengapresiasi teman-teman KPU yang memulai pendaftaran ini dengan pengisian sipol. Kan ini teknologi yang mengubah cara kita bekerja kan. Nah, teknologi-teknologi besar yang mempengaruhi kehidupan orang banyak itu biasanya terjadi pada kurun waktu 60-an kalau kita mengikuti teori kontratifnya. 60 sampai 80 tahun. Tapi dalam skala peradaban, dalam skala sistem global, satu sistem global itu mengalami patahan pada kurun waktu 80 sampai 100 tahun. Makanya abad ke-15-16 itu abadnya Spanyol dan Portugis. Abad ke-17 itu abadnya Belanda, abad 18 dan pinternya Inggris, sampai abad ke-19 itu abadnya Inggris, tapi abad 20 adalah abad Amerika. Apakah abad 21 ini akan tetap menjadi abad Amerika? Kita tidak tahu. Abad Indonesia. Tapi yang pasti kita sedang mengalami
patahan-patahan secara global karena usia sistem global dari tahun 45 sampai sekarang sudah di atas 70 menjelang 80 tahun. Artinya dia mulai masuk dalam siklusnya. Dan karena itu kalau kita lihat semua kombinasi situasi global sekarang ini, dari pandemi, dari krisis ekonomi, dari perubahan iklim, dari konflik geopolitik secara global, ini semuanya membuka peluang terjadinya perang besar di masa-masa yang akan datang yang tidak satu pun di antara kita bisa memprediksinya. Jadi baik dalam kehidupan individu kami, dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan bangsa kita, maupun dalam kehidupan masyarakat global, kita sedang memasuki satu patahan yang sangat penting. Dalam situasi ini, kebanyakan pemimpin kehilangan dua hal. Yang pertama, kehilangan arah. Yang kedua, kehilangan keyakinan. Jadi kalau orang kehilangan arah, dia bingung. Dan kalau dia bingung, dia tidak yakin. Dia ragu-ragu. Dia gamang. Dan itu sebabnya dalam situasi ini yang kita perlukan adalah arah, kompas, GPS. Itu yang kita perlukan. Dan ini persisnya yang dibawa oleh Partai Gelora. Ini yang kita sebut dengan arah baru Indonesia. Satu cara menavigasi bangsa di tengah kompleksitas, di tengah kekacauan yang berlarut, di mana semua orang mengalami kegamangan dan ketidakyakinan atau keraguan-raguan. Di sini diperlukan orang yang membawa kompas, membawa peta jalan baru, dan datang dengan penuh keyakinan. Itu sebabnya partai ini membawa ide tentang arah baru Indonesia. Karena kita ingin mengubah krisis ini menjadi peluang bagi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Ini waktunya Indonesia menjadi superpower. Ini waktunya sekali lagi Indonesia menjadi superpower. Poin yang keempat, saya dan teman-teman di Gelora ini sadar betul di masyarakat kita ini dan terutama di kalangan politisi ada pikiran yang mengatakan bahwa nasi lebih penting dari narasi. Ide-ide seperti tadi mungkin dianggap seperti utopia. Dan tidak ada tempatnya di masyarakat bawah, sebab orang di bawah, rakyat kita perlu nasi bukan narasi. Saya tahu betul tentang itu. Tapi dulu saya berkunjung ke rumah Pak Cokro Aminoto. Saya lihat rumahnya, rumah Cokro itu rumahnya sempit, kecil. Tempat kosnya Bung Karno itu, di Surabaya. Rumah itu kecil. Tapi disitulah mereka berdebat dan dari situlah lahir pemimpin-pemimpin Indonesia. Shifting dalam pemikiran mengawali shifting dalam realitas. Pergerakan nasional yang dipimpin oleh Budi Utomo, Syarikat Islam dan seterusnya di awal-awal itu adalah awang-awang pada mulanya. Itu adalah imajinasi tentang Indonesia baru yang akan datang. Nggak ada wujudnya dalam realitas. Tapi begitulah mereka bekerja pada mulanya. Hampir setengah abad kemudian, tiba-tiba kita merdeka. Dan hari ini kita ingin menyelenggarakan pemilu sebagai bangsa merdeka. Awalnya adalah shifting dalam imajinasi itu tadi. Perubahan dalam cara berpikir. Dan karena itu, Partai Gelora datang dengan semangat literasi. Bahwa cita-cita menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, sebagai 5 besar dunia ini, bukanlah utopia kalau kita punya energi. Makanya partai ini dikasih nama gelombang. Energi. Tenaga. Karena itu yang akan menyertai pikiran ini dan mengubahnya menjadi kenyataan jika kita benar-benar konsisten, insya Allah. Nah, poin yang kelima, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kelompok masyarakat kita yang paling galau, paling gelisah, paling bingung, paling cemas, paling frustasi sekarang ini adalah kelompok yang berumur di bawah 40-an tahun yang kita sebut sebagai bonus demografi. Tiba-tiba sekarang ini mereka mungkin menjadi beban demografi.
Saya membaca survei Kompas beberapa hari lalu ya, bahwa orang-orang tua sekarang kesulitan membiayai kuliah anaknya. Itu artinya anak-anak yang lahir di awal reformasi tahun 98, 99, tahun 2000 sekarang ini tidak bisa kuliah karena orang tuanya tidak bisa membiayai kuliahnya. Kalau akhirnya mereka kuliah juga, umumnya setelah itu mereka kesulitan dapat kerja. Kalau dapat kerja juga, umumnya juga gajinya sedikit. Apa yang mereka lakukan kalau tidak ada pekerjaan atau gajinya sedikit? Yang pertama, kemungkinan besar mereka sulit membayar mahar pernikahan. Iya kan? Susah beli rumah. Iya kan? Artinya, kelompok yang sekarang seharusnya menjadi bonus demografi tiba-tiba berubah menjadi beban demografi. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan harapan dan pesan kepada teman-teman komisioner di KPU ini. Ini waktunya kita memberi ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat kita dalam partisipasi politik. Permudah prosesnya. Ini kalau pakai mazhabnya Mas Hashim ini, yassir wala tu'assir. Mudahkan dan jangan bikin susah. Kalau rumah Cokro itu kecil, nanti teman-teman di KPU akan ketemu kantor-kantor Partai Gelora itu juga kecil-kecil. Sempit-sempit. Jangan lihat sempitnya, jangan lihat ruangan yang sempit itu. Lihat cita-citanya. Karena umumnya rumah pribadi. Itu cara kita mensiasati pragmatisme. Bahwa kita bisa tetap idealis. Kalau kita bisa mengerti bagaimana caranya mensiasati keterbatasan-keterbatasan itu. Tanpa harus kehilangan semangat literasi kepada masyarakat. Saya benar-benar terilhami dengan rumah Cokro. Jadi, permudah dan jangan persulit. Kalau orang sudah bikin partai itu susah, apalagi menang pemilu, itu jauh lebih susah lagi. Tapi seandainya kita sudah bersusah payah bikin partai, lalu ikut pemilu, terus gagal karena rakyat tidak memilih kita, kita puas. Kenapa? Saya sudah melakukan kewajiban saya. Tapi kalau kita gagal karena dipersulit KPU, aduh. Berat itu. Dan pemilu 2024 yang akan datang itu, dalam situasi krisis seperti sekarang, kita hanya punya satu dari dua pilihan. Saya ingin menggarisbawahi benar pilihan. Satu dari dua pilihan. Tumbuh atau lumpuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.